Dilindungnya aku di celah batu yang naungi pasir daga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditundung oleh tangannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali lewat YouTube. Saya Pendeta Jojo Resmi Mamita Lumban Batu menyampaikan khotbah Natal Minggu Advent yang keempat. Sebelum saya membaca teksnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa di dalam kehidupan manusia dan menuntun manusia kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu Advent yang keempat tertulis dalam kitab 2 Samuel 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang,
dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema dari teks ini adalah kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Jalan Tuhan bukanlah jalan manusia, bahkan sering sulit dimengerti oleh manusia. Banyak cara Allah memberi keselamatan, memberi kemenangan kepada umatnya, karena semua yang ada di bumi ini tunduk kepada kuasa Allah. Orang-orang Filistin yang pada mulanya adalah bangsa yang berkuasa di daerah Israel Palestina, tetapi karena kuasa Tuhan, orang-orang Filistin dikalahkan oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud dengan menyebabkan ketakutan dan kekacauan di antara orang-orang Filistin. Nats ini diawali dengan suatu pemberitahuan di ayat 1, yaitu Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepada Raja Daud dan kepada umat Israel dari seluruh musuh-musuh yang mengelilingi mereka. Setelah sekian lama, Daud terus terlibat di dalam peperangan dengan banyak negara-negara yang diikuti oleh perang-perang asing, dan juga menghadapi kesukaran-kesukaran, masalah-masalah internal di sepanjang hidupnya. Maka Tuhan benar-benar memberi keamanan di sekitarnya dari semua musuh-musuhnya. Daud menggunakan keamanan yang diberi Tuhan itu bukan untuk kesenangan dirinya sendiri, atau bukan untuk memuaskan dirinya sendiri, tetapi untuk perenungan dan rencana pelayanan di masa yang akan datang. Daud sedang berada di puncak kejayaan dan diam dalam sebuah rumah yang bagus, rumah yang terbuat dari kayu aras. Namun Daud tidak melupakan Tuhan dan dia mau melakukan hal yang baik bagi Tuhan, yaitu ingin membangun rumah Tuhan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Ulangan 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu. Itu artinya Tuhan mengingatkan umat Israel agar ketika mereka sudah tiba di negeri yang diberikan Tuhan, apabila hidup mereka sudah di dalam keamanan dan kedamaian, maka janganlah pernah mereka melupakan Tuhan. Ketika Daud merasakan bahwa dia sudah merasakan kedamaian dan kenyamanan, bahwa dia merasakan tidak ada lagi musuh-musuh yang mengganggu dia lagi, bahkan sudah hidup tenang dalam rumahnya yang terbuat dari kayu aras, ternyata ada yang kurang, yaitu tabut perjanjian yang sudah dipindahkan ke Yerusalem tetapi masih tinggal di bawah tenda, yaitu tempat yang tidak kokoh atau tetap. Sedangkan Daud tinggal di rumah yang bagus yang berhiaskan kayu yang disenangi oleh raja-raja. Tentu menurut Raja Daud
ini tidak adil bagi dia. Oleh sebab itu, Daud ingin membangun suatu rumah untuk tabut itu, yaitu bait suci. Ketika Nathan mendengar keinginan Raja Daud untuk pertama kalinya, Nathan setuju dan memberkatinya. Tetapi pada malam harinya, dalam firman yang datang kepada Nathan, Tuhan menekankan bahwa dia tidak terikat di suatu tempat yang tetap. Sebaliknya, dia, yaitu Tuhan, bebas pergi kemana saja sembari menuntun umatnya. Dia bersifat dinamis dan tidak statis. Dengan demikian, Tuhan tidak mau rumah tetap dibangun bagi dia. Nabi Nathan diutus Tuhan kepada Daud untuk memberitahukan kepadanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7, Tuhan memberitahukan bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang Israel pada zaman hakim-hakim. Tuhan menuntun mereka kemana saja secara bebas. Sama seperti seorang gembala, Tuhan menggembalakan domba-dombanya dan tidak pernah meminta rumah tetap untuk dibangun. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Pernahkah aku mengucapkan, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Namun, lebih jauh dari rumah, tempat untuk Tuhan, ternyata Tuhan ingin membangun suatu keturunan yang pemerintahannya sangat kokoh selama-lamanya. Tuhan berkata kepada Daud secara pribadi di ayat 8 sampai ayat 9, Tuhan menyatakan pada masa lampau bahwa Tuhan yang telah memilih Daud, bahwa Tuhan yang telah menyertai Daud. Walaupun Daud mengalami banyak bahaya-bahaya yang dahsyat dari para musuh-musuhnya, tetapi Tuhan yang menyertai dan yang selalu memberi kemenangan kepada Daud. Namun Tuhan tidak ingin jika Daud membangun rumah baginya. Tuhan ingin keturunan Daud, yaitu Salomo lah yang akan membangun rumah baginya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini kita bisa melihat Tuhan juga memberitahukan janji yang akan dilakukan kepada Daud. Yaitu yang pertama, Tuhan mengatakan, Tuhan berjanji mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Tentu kerajaan yang dimaksud bukanlah mengenai Raja Salomo, meskipun Raja Salomo terkenal akan kekayaannya, terkenal akan kebijaksanaannya, namun Salomo tidak memerintah selama-lamanya. Namun yang mau dikatakan Tuhan adalah bahwa dari keturunan Daudlah Yesus akan lahir. Yesus sering disebut anak Daud. Kelahirannya berasal dari keturunan Daud. Ia disebut tunas Isai, ayah Daud. Yang kedua, Allah mengatakan janjinya. Aku menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Nabi Nathan menyatakan kepada Daud bahwa Allah akan menjadi bapa dari raja besar yang akan dilahirkan dari garis keturunan Daud. Karena kasih Allah yang besar, maka ia memberi anaknya datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Kita semua mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah sendiri yang mengatakannya ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa anak yang dikandungnya akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu pada saat pembaptisannya terdengarlah suara Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yang ketiga,
Allah mengatakan kepada Daud, kasih setiaku tidak akan hilang. Kasih setia Tuhan akan kekal dan abadi. Ini suatu janji penyertaan Tuhan atas umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Kasih setia Tuhan akan tetap. Ini menjadi kunci pokok pengharapan mesianis dalam pembuangan. Sekalipun telah terbuang dan identitas mereka sebagai bangsa telah ditelan Babilonia, namun mereka tetap meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Sisa-sisa Israel yang meyakini janji ini tetap berpengharapan Mesias akan datang. Sampai saat ini, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah janji yang harus kita pegang di dalam menjalani kehidupan ini. Tak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Kepedulian Allah menyelamatkan manusia dilakukan dengan berbagai cara, termasuk hadir ke dalam dunia, hadir ke tengah-tengah dunia ini, di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Pemerintahannya kokoh untuk selama-lamanya. Maka jika kita merayakan Natal nantinya, alangkah baiknya jika kita melihat kembali bagaimana Yesus lahir ke dunia ini, agar kita merayakan Natal juga dengan penuh kesederhanaan. Perayaan Natal yang meriah dan mewah tentu sangat bertentangan dengan kelahiran Yesus yang memilih lahir dalam keterbatasan fasilitas yang hanya di kandang domba, yang memilih tinggal dan berada di tengah-tengah orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Dalam teks tadi juga, Allah tidak mau tinggal di rumah yang dibangun Daud dari kayu aras. Tuhan lebih memilih tinggal di dalam tenda, sebab Tuhan berkata bahwa Dia tidak terikat di suatu tempat yang tetap. Sebaliknya Dia bebas pergi kemana saja. Sebagai orang Kristen, kita yakin bahwa Allah berada di mana saja, di mana-mana. Dia hadir secara khusus di berbagai tempat dan kesempatan. Itu sebagian dari kebebasannya. Dia bisa hadir secara khusus dalam gedung-gedung gereja dan berfirman kepada jemaat melalui khotbah-khotbah, sakramen-sakramen, musik atau hal-hal lain. Tuhan hadir. Dia juga bisa hadir secara khusus di rumah keluarga-keluarga jemaat, di sekolah, di tempat pekerjaan, di lapangan olahraga, juga melalui kata-kata yang diucapkan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuhan hadir, yang menghibur dan menentang orang-orang. Gedung gereja harus menjadi tanda bahwa Allah hadir demikian dalam berbagai situasi. Maka jika tahun ini kita merayakan Natal yang sangat sederhana, bahkan banyak yang merayakan Natal secara virtual karena COVID-19 untuk menghindari penularan virus, bukan berarti Allah tidak hadir di dalam ibadah tersebut. Bukan berarti Allah hanya hadir di gereja, tetapi Allah juga hadir di rumah keluarga-keluarga jemaat. Allah hadir di mana saja, sebab Dia adalah omnipresent, maha hadir, berada di mana saja. Allah juga adalah omnipotens, maha kuasa. Allah sanggup berkuasa apa saja. Dan Allah juga omniscience, maha tahu. Allah sumber dan memiliki semua pengetahuan. Maka Allah hadir juga dalam ibadah Natal virtual yang mungkin banyak
dilakukan oleh gereja-gereja pada saat ini. Terakhir sekali, kasih setia Allah tidak akan hilang. Maka jika saat ini kita mungkin melakukan kesalahan, jangan semakin jauh dari Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan. Kelahirannya ke dunia ini merupakan bukti kasih-Nya yang besar. Ia datang menemui kita. Ia datang dan berada bersama-sama dengan kita. Maka di minggu Advent yang keempat ini, yang sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sambutlah Dia, Juru Selamat kita. Dialah Raja kita yang akan memerintah sepanjang hidup sampai selama-lamanya, dan Dialah yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga, sebab kasih setiamu tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu terus nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami jatuh ke dalam sebuah kesalahan dan dosa, Tuhan menginginkan kami dan menopang kami untuk bangkit berdiri, meninggalkan kesalahan dan dosa tersebut, dan menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Biarlah pada minggu Advent yang keempat ini, kami semakin siap untuk menyambut Yesus yang lahir, yang akan kami rayakan pada perayaan Natal ini. Sehingga kami benar-benar merasakan sukacita Natal, walaupun kami merayakannya di dalam kesederhanaan. Dan kami percaya Tuhan hadir di segala tempat, di mana saja. Bahkan ketika kami hanya mengikuti ibadah Natal melalui ibadah virtual, tapi kami percaya Tuhan hadir di ibadah tersebut. Karena Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa, yang mengetahui segala bahasa. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Engkau adalah Raja kami, yang memerintah kami, yang kerajaan-Mu Tuhan kokoh selama-lamanya. Amin. Selamat Advent yang keempat bagi kita semuanya. Pilih